Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Anas di channelnya Anas Electronic Store. Kali ini kami mau review lampu LED dari Osram. Nah, ini pelengkap aja. Ini yang nanti mau dipasang. Tapi nanti akan ada video sendiri. Ini penstabil daya listriknya busi-busi. Nah, busi juga kita pakai yang NGKG Power, yang platinum. Oke, kita lebih bahas ke lampu. Yang paling penting itu bagaimana sih cara membedakan asli dan yang palsu. Katanya sih ini asli ya, tapi saya nggak tahu juga karena belinya nggak di officialnya Osram. Tapi yang jelas ada beberapa yang menyatakan ini asli, seperti kotaknya. Tulisannya dilihat ya, bisa dilihat ya. Bahannya juga beda. Dari packagingnya itu udah beda. Tulisannya semua nggak ada yang kabur. Nah, cuman ada miss di sini dengan di lampu. Nanti saya coba jelaskan. Nah, untuk lampunya sendiri, dia begini tipenya nih. Ini yang menyatakan kalau dia, yang membuat saya bingung ini asli apa enggak, karena di sini di daerah dekat matanya itu nggak ada tulisannya. Tapi katanya sih asal ada tulisan kayak HL sama yang B ini, tipe B ini, itu udah cukup membuktikan kalau itu asli karena tulisannya tebal walaupun tidak ada tulisan yang banyak. Dan di samping-samping LED-nya ini itu berwarna hitam bukan berwarna putih. Itu menyatakan kalau itu asli. Dan solderannya ini juga ternyata ini sebuah cara dari Osram katanya. Kita buka aja. Fokusnya susah ya, ada garis-garis hitamnya, itu menyatakan asli. Dan ini tipenya A, ini B, depan belakang. Ini udah cukup membuktikan kalau ini asli katanya. Dan untuk solderannya kalau bisa diperhatiin, dia selalu kembar identik ya, maksudnya bisa fokus ya, sama ini. Jadi kalau dibilang tidak terlalu rapi, memang tidak terlalu rapi. Nih yang saya bilang miss tadi, di situ kan 12 volt di sini, tapi tulisannya 13,5 volt. Ini saya pakai bleach, bisa lihat ya, solderannya tuh identik. Jadi tidak terlalu rapi, tapi sama, setiap lampu sama. Nah, dan lagi yang membedakan itu adalah komponen di dalamnya. Jadi ini kelihatan ya. Nah, kalau bentuknya seperti ini katanya itu asli. Ada besinya seperti itu. Ini yang warna putih. Bentar. Saya pakai bleach ya. Nanti ada yang disebut cool white. Ini yang warna kuning. Kita buka. Nih. Sama kan? Solderannya itu sama, identik, komponen dalamnya sama. Jadi di samping-samping LED-nya ada tulisan, ada garis-garis hitamnya, itu asli katanya. Perbedaannya apa sih kalau disanding begini? Lebih kuning ya. Coba saya matikan. Lebih kuning yang sebelah kiri. Oke. Kita akan coba pasang ke motor ini. Adanya cuma motor ini, tapi tenang aja, ini udah DC Yamaha Vega R 2003. Harusnya sudah DC, karena memang sih dari Osramnya sendiri diinfoin kalau sebenarnya lampu ini bisa masuk ke AC ataupun DC. Tapi saya nggak punya motor AC ya. Itu Osram klaimnya sih bisa dimasukin ke AC dan DC. Ada juga video yang udah tayang, itu dia bisa pakai Honda Beat tahun 2007, arus DC itu bisa nyala. Tapi saya nggak punya arus DC, mungkin di video yang kedua ada Vega satunya. Jadi kita coba pasangin. Ini harusnya sudah AC ya, jadi nggak perlu nyalain mesin, sudah nyala. Ini lampu standar, bohlamnya Osram juga tapi standar.
bohlam Osram standar. Nanti kita akan ganti sama yang Osram LED. Fokus seperti itu ya, ini rendah, ini tinggi, rendah, tinggi, rendah, tinggi. Oke, sudah terpasang lampu LED Osram yang warna cool white. Jadi ini sengaja dipasang begitu aja, bukan bukain doang, jadi nggak diatur. Tingkat tinggi dan rendahnya itu bisa diatur nanti. Nih, sama kan cahayanya, tinggi, rendah, tinggi, rendah. Cahayanya lebih terang, maksud saya arah cahayanya itu sama gitu. Bisa dibandingin ya sama suasana sekitar. Kalau yang tadi itu terangnya gimana, ini jadi lebih gelap gimana. Lebih terang 100% dari yang standar kalau menurut saya, dan gak ada perubahan ya. Karena kalau kamu pakai lampu standarnya Yamaha ganti ke Osram itu pasti sudah ngebalik. Nah, ini Osram ke Osram sama, dan nggak ada perbedaannya. Cahayanya sama, malah jadi lebih terang daripada yang standar. Begini penampakan dari depannya. Tuh, lampunya itu di kanan kiri, bukan atas bawah. Ini yang benar, karena kalau atas bawah kan ini rata nih. Dulu saya pakai LED yang murahan itu, justru malah nggak karuan gambarnya. Nih ya, jadi kita pasangnya pun plug and play. Nih, pas banget, nggak ada colok-colokan. Diikutin aja kakinya. Jadi akan terpasang seperti ini, kanan kiri. LED-nya itu kanan kiri, bukan atas bawah. Ini yang benar. Ini yang buat cahaya yang jadi bagus sesuai dengan lampu bohlam biasa. Lu coba beli deh yang murahan, pasti cahayanya nggak akan kayak tadi. Penyebaran cahayanya nggak bagus. Nah, kalau dibilang non ori, tapi gue cukup puas sih dari cahayanya. Tinggal kita lihat ketahanannya berapa lama. Oke, sudah terpasang lagi lampu yang Osram LED warna kuning yang 13,5 volt tadi. Kita akan lihat cahayanya warna kuning ya. Kalau kita fokusin, di samping langsung jadi gelap. Sama cahayanya sama yang warna putih tadi, cuman yang putih itu terkesan lebih silau. Kalau ini lebih kalem. Lebih kalem tapi tajam, bisa menembus semua cuaca. Kita lihat hasil lampunya seperti ini yang kuning. Kayaknya gue akan pasang lampu ini aja yang kuning, karena kalau putih udah terlalu mainstream. Jadi kalau lo punya motor apapun, kalau lo mau ubah harusnya ke DC, silahkan dirubah dulu. Kalau lo punya dua mata kayak Jupiter itu justru lebih bagus lagi, sebelah bisa putih, sebelah bisa kuning, dan pencahayaannya nggak berubah ya dari standar. Saya coba starter. Ini Vega tahun 2003, masih oke. Kita matiin. Oke, ke pakai kuning aja. Ini juga tingkat cahayanya nggak silau ke atas bawah ya, sesuai lah pokoknya. Lu punya motor, lu pakai lampu Osram yang bohlam, itu ada perubahan. Lampu jauh, lampu pendeknya ada perubahan. Tapi begitu lu ganti ke lampu LED dari Osram tadi, itu nggak perlu dirubah, langsung pasang. Cahayanya sama, tinggi rendahnya, tingginya yang beda, tingginya 2 kali lipat, tapi rendahnya sama, bisa diatur. Oke, gue pakai yang kuning. Terlepas itu asli atau palsu, saya juga nggak terlalu yakin. Keyakinan saya 80%. Untuk harganya sendiri di perlengkapan sekitar 80.000. Kalau beli di Osramnya langsung pun sama 80.000 juga di online shop. Yang biasa saya. Tidak kelihatan ya. Osram. Yang 25. Ya, jadi ini dulu pernah gua pakai, harganya 25 ribuan. Dua sisi, satunya putih, ini kuning, satu putih. Dan ini titik-titiknya ini ada yang mati beberapa, jadi lampunya itu jadi nggak jelas. Yang bisa gua pakai cuma lampu kuningnya, sedangkan lampu putihnya enggak, karena posisinya seperti ini, begini, atas bawah. Jadi kalau dia cahayanya di atas itu bagus, begitu cahaya bawah nyala, karena itu rata tuh tadi reflektornya, jadinya aneh. Terangnya ke atas. Jadi ini pun 2 tahun masih nyala, kualitasnya juga bagus, panasnya juga nggak pernah terlalu panas karena ada heatsinknya. Kesimpulan dari gue sih, Osram ini benar kata orang-orang. Jadi dari pertama tuh yang lu lihat tuh adalah casing atau packagingnya. Ini lihat 13,5 volt, ini udah bener ya. Yang salah itu yang warna putih tadi, yang putih ini 12 volt di belakang, 5/6 watt. Kecil banget ya wattnya.
mata terang nih. Jadi sama ini 55,5 watt malah. Gua pakai yang kuning karena bisa all season kan. Jadi lihat packagingnya, bahannya juga beda, bukan kertas di print. Beda banget nih bahannya, kalau lu bisa ngerasain beda. Terus dari titik-titik dari LED-nya, nah itu di garis-garis titik LED itu pemisahnya itu warna hitam, bukan warna putih. Itu yang paling penting. Kedua, tulisannya pun kalau nggak ada nomor seri seperti yang tertera, cukup perhatian tulisan HL dan BY ini atau A, itu tebal tulisannya. Dan pastikan di sini ada tulisan seperti ini, menandakan Osram asli. Ini menandakan Osram yang asli, karena dari bohlam pun ini saya beli yang asli, pasti asli. Terbalik. Nah, bohlam biasa tuh ada tulisan begitu. Pernah dapat yang palsu, tulisannya beda dari ini. Osram tulisannya tapi beda, nggak serapi ini gitu lah. Beda banget. Nggak bisa tunjukin karena nggak ada contoh. Tapi yang jelas, gue yakin sini 80% gue yakin ini asli. Kalaupun KW ya mungkin KW super, karena dari packagingnya semuanya sama sih, sampai komponennya pun sama. Lu bisa browsing di Google lagi. Harganya itu pasti 80 ribuan, 70 sampai 80 ribuan. Kalau di bawah itu takutnya biasanya palsu atau KW super. Dan dari warna worth it banget sih kalau mau ganti lampu motor lu yang dari bohlam ke LED. Ini worth it banget, terangnya sama lampu LED kebanyakan. Dan wattnya juga nggak terlalu tinggi, wattnya tidak terlalu tinggi. Dan yaitu sebenarnya bisa AC DC. Mana sih yang bisa tulisan? Kalau Osram asli itu dia bisa AC DC, karena ada videonya kan dia pasang di Honda Beat itu saya bilang tadi. Mana ya, di sini nggak ada kayaknya. Import Thailand use, Indonesia use only to like Facebook or fans page. Nggak ada ya, nggak ada keterangannya ya. Makanya nanti kita coba di arus AC sih ya. Kita bakal coba di arus AC, walaupun sebenarnya yang namanya LED itu nggak bisa arusnya AC, dia harus DC setahu saya. Tapi kalau lu punya motor tua, kan ini udah tahun 2020 nih, semua udah serba LED ya, semua udah, kalau gue bilang udah serba arusnya yang stabil ya, lu gantilah kalau listrikan lu ke DC. Caranya gimana gue juga nggak tahu. Kemarin bengkel yang ganti, katanya karena ada masalah aki gue sering tekor, jadi gue putusin untuk ganti ke DC. Udah 5 tahun sih, udah 5 tahun itu aman, jadi nggak pernah ada aki soak depan dan belakang. Ini juga LED. Berarti nggak bisa diganti LED. Kan nggak bisa sih, harus dibawa ke bengkel lagi, dan gua males karena ada yang dirubah. Jadi kalau kemarin sempat ganti langsung bohlamnya semua LED kan, termasuk ini LED. Ya begini, jadi nyalanya tuh semuanya nyala, kelap-kelip, dan ini juga nyala. Jadi ini harus cabut baru bisa kanan kiri. Tapi kan kalau ini dicabut, gue jadi nggak tahu itu nyala nggak ratingnya gitu. Sebenarnya simple sih, yang nggak usah pakai ini aja nyala gitu. Tapi nggak usah lah daripada ngorban ini. Ini semua fungsi ya, ini semua fungsi ini. Oh, lampu jauhnya mati, belum gue ganti. Ini bohlam, ini LED, tapi jarumnya udah nggak ada, udah patah. TOP juga masih nyala. Jadi maksud gua bukan ini gua mau bahas motor, kelistrikan DC itu asal orang yang ngerubah kelistrikan itu pinter, gak akan ada masalah. Punya gua udah sekitar 3 tahun aman, 3 tahun lebih malah. Itu pakai lampu LED tadi yang kuning itu selama 2 tahun. Karena setahun pertama gue justru pakainya yang Proji-nya mati, HID-nya mati, gue jual. Gue ganti lampu yang LED tadi. Mana yang kuning tadi? Ada yang kuning. Ini bos, lampu yang ini selama kurang lebih 2 tahun masih nyala, sampai sekarang masih nyala. Kenapa pilihan gue ke LED daripada bohlam? Bohlam itu kalau sering terguncang-guncang gitu kan, atau pemakaian lama, selain jadi meleleh tuh, sampai sambungnya meleleh kan,
karena panas. Juga sering cepat putus. Ini gue lebih baik pakai LED. Dulu waktu pakai ini itu bagus banget sampingnya tuh. Sekarang pakai lampu biasa jadi makin lebar. Oke, itu aja review singkat gua, review panjang gua dari Osram. Bagus, warnanya gua suka, cahayanya terang. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu ya video-video selanjutnya, video pemasangan Osram di arus AC dan bagaimana sih hasilnya, juga ketahanan berapa lama Osram ini bisa bertahan nyala di motor gue yang DC. Nanti gue akan gue buat videonya lagi atau gue tulis di kolom komentar aja. Ini bola mati nih, umurnya segini. Oke, terima kasih. Ini pemasangan lampu LED Osram di motor Vega juga 2004 AC, tidak DC arusnya ya. Sebentar kita nyalakan. Oke, ini ya, ini langsam. Kalau nyalakan lampunya dia kedap-kedip. Coba ini kedap-kedip. Kalau digas dia akan langsung terang. Sama. Jadi kesimpulannya di AC pun masih bisa nyala, cuman dia kedap-kedip. Kondisi mesin harus stabil supaya dia bisa menyala, tidak kelap-kelip, karena kalau kelap-kelip dia bakal cepet banget matinya, putus. Itu aja. Terima kasih.